أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salam kepada seluruh bapak ibu anggota arisan yang dirahmati Allah. Dengan tidak memperpanjang soal mukadimah, sesuai dengan agenda atau pertemuan kita pada malam hari kini, yaitu kita hadir ke rumah Gadangko dengan tujuan bersilaturahmi, iya Bu, yang diikat dengan arisan, bersilaturahmi sambil manabuang untuk guna mempererat ukhuwah tali persaudaraan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari kini ambo diberi amanah kepercayaan untuk menyampaikan tausiah di hadapan bapak ibu mandeh dan sanak sadonyo sesuai dengan momen saat gini awak berada dalam suasana bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yang mana kita tahu ibu dan bapak, di bulan Rajab ada salah satu peristiwa besar yang sangat bersejarah, satu-satunya terjadi pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Telah kita dengar bersama tadi dalil yang dibacakan oleh Qori internasional kita, insyaallah mudah-mudahan ya. Doa protokol tadi, mudah-mudahan beliau bisa menjadi Qori internasional sampai ke Jakarta. Amin, amin ya rabbal. Kali sanang tiap nangana buna. Cuman saya yang sakit tak bisa ditimu jadi menantur lain. Kok aku nambati ya, insyaallah muayyad. Nah, lanjut Bu. Ibu dan bapak kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah, adapun peristiwa Isra dan Mi'raj yang sering kita dengar dan juga diawali oleh pembawa acara tadi, itu adalah merupakan suatu kisah yang luar biasa, ajaib, yang tak bisa diukur dengan nalar akal pikiran sehat awak, tetapi hanya kita bisa ukur dengan keimanan. Sebab ibu dan bapak, Isra dan Mi'raj itu perjalanan Rasulullah menemui Allah, menjemput gelar Habibullah, dan perintah salat yang diwajibkan untuk awak orang beriman 5 kali sehari dan semalam. Ada beberapa proses yang dilalui Rasulullah. Sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah, beliau Mi'raj. Sebelum beliau Mi'raj, beliau Isra. Sebelum beliau Isra, ada beberapa proses yang dilalui Rasulullah. Di antaranya apa ibu dan bapak? Beliau terlebih dahulu dibedah oleh Allah. Ya betul Bu? Bu, jamaah, boleh nolak? Ayo, kamu ini lihat Bu. Lain nampak Bu. Barang-barang mau nampak dawak. Kedua, lamangan tu awak. Ibu dan bapak kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, ambulang kembali. Isra dan Mi'raj yang terjadi pada diri Rasulullah itu perjalanan Rasulullah menjemput perintah salat. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Sebelum beliau berangkat, apa proses yang dilalui Rasulullah? Beliau dibedah di tepi telaga Zam. Ya betul Pak? Ya betul Bu? Kenapa Rasulullah dibedah? Kotor hati beliau? Tidak. Bermasalah dengan hati beliau? Jawabannya tidak. Bagaimana kau beliau dibedah? Ini pelajaran untuk awak umat Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa hati ibu dan bapak? Karena dari hati telah bersumber segala-galanya. Dari hati ku sumber saudara. Ya dari hati saudara.
Tanta sabui juga nang saki hati, nang sanang hati, nang nibo hati, nang musuh hati, nang sama-sama hati, nang tinggi hati, nang ganda, nang kete, nang gadang, nang musuh. Yo dia hati sudah. Ya, cie ini nak dia hatinya. Apa tu? Maloyo atau pulang ke kalang cie. Nak ada disebut yang maloyo hati dah. Banyak maloyo kalang awak mencelik tongku terang. Lain tak maloyo tu. Jadi seadanya bersumber dari hati. Dan dalam hadis Rasulullah ibu dan bapak, di diri kita manusiaku yang dilihat Allah, salah satunya adalah hati. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Rasulullah? Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupamu, bagajolah pantuak rancak awak, tak dilihat oleh Allah. Allah Ta'ala tidak melihat kepada besar tubuhmu, biar gapuak, biar kuruh, biar hitam, biar putih, tidak dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat kepada banyak hartamu, biar piti awak bakabe, ame awak babele, oto awak bakile, ummah awak batingke, ruku awak balenggek-lenggek. Itu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat, memperhatikan kepada hatimu. Makanya Rasulullah dibedah hatimu. Ia dibedah hati Nabi. Iko adalah kalau dalam sejarah ibu dan bapak, dalam sejarah Isra Mi'raj itu pembedaan hati Nabi untuk nangkampe kali itu. Bukan pertama kali. Rasulullah pertama kali dibedah di umur 4 tahun. Ya, yang kedua di umur 10 tahun. Ketiga ketika beliau diangkat menjadi rasul. Keempat ketika boleh Isra dan Mi'raj. Nah, pertanyaan ibu dan bapak. Bu, bisa lanjut bu? Bisa taruh? Bara mau jatah untuk ambo. Saperampe jam ledo. Lai. Alah. Palapeh ambo kajang seorang dulu deh bu. Kenapa Rasulullah dibedah ibu dan bapak? Sebab sumber segala satunya di diri awak kau dari hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, apa kata Rasulullah? Ala inna fil jasadi mudghatan iza salaha salaha jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh ala wahya kalbu. Ketahuilah kata Rasulullah, di dalam batang tubuh manusia itu ada segumpal daging yang hitam. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Apabila daging itu kotor, maka kotorlah seluruh tubuh manusia. Ala wahya kalbu. Itulah yang dikatakan hati. Ia punya hati awak sadonya bu, pak. Ia punya hati awak. Baraga dan hati awak ko pak bu. Ganggaman tenju awak padek-padek. Sagadang tu hati awak. Ndak baraga dan bu. Tapi pengaruhnya luar biasa. Nah, ikulah yang jadi masalah awak. Sebab yang disebut di protokol tadi. Dalam hadis Rasulullah, as-salatu mi'rajulil mu'minin. Nabi awak Isra Mi'raj, kita selaku umat ikut juga Isra Mi'raj ibu dan bapak. Apa Isra Mi'raj awak? Adalah sholat 5 waktu sehari dan semalam. Jadi dek karena awak ka sholat, mangko pertama bana sucikan hati. Iya bu. Sebab ambo teringat waktu mengaji di pondok akad tubuya kami. Ketika hati awak kotor, ketika hati awak kumuah,
mangko yang akan muncul di diri kita ibu dan bapak ada namanya sifat mazmumah. Yang muncul di diri kita bu, sifat mazmumah, artinya sifat yang jelek, sifat yang tercela. Ada 10 banyak bu, ambo baca. Ndak bari baca bu. Mudah-mudahan di arisan Sungai Langkok dah ada tu dah. Nama tu na 10. Kizib, katiman, khianat, baladu, ria, samaah, hasad, takbur, lobo, tamak, ako kalolongan, tapako di ujung polongan. Itu sudah rwe. Indonya 10. Bima sumbernya, dari dasarnya, dari hati yang kotor. Contoh, pertama bu, kalau hati kotor, yang muncul di diri awak, pertama kizib. Apa tuh kizib? Pembohong. Paduto alias pangi cuah. Mai budan bapak, orang kalau hati kotor, mangi cuah kok candu wanai. Apa nanti buat mangi cuah aja, mangecek, mangi cuah, manimbang, magantang, mameteran, manelepon. Aduh nggak mangi cuah manelepon. Jogong mahal, mangi cuah jo anak gini kesuah jo le pak, dapat pilih kan? Anak dah dagiang akece, kama pak. Kapadang, paije, tak boleh, paije lah, tak boleh rumah je lah. Kalau dia muang tinggal, abak balik mingkuang. Jadi kecil anak ko iyo ayah membeli mingkuang, jadilah biar awak tinggal. Tapi balik mingkuang, jadi barangke ayah Kapadang, anaknya tinggal. Sore abak pulang, tak dibawa mingkuang dah. Akak sana mami kuang ba la ilaha illallah dang urang manggalih min kuang mati. Akak saya masuk akal itu bu. Kasa kota Padang ini urang manggalih min kuang mati. Kan dia pengicuh ya punya. Ya wana taman mana depresi anak tubuh manuangai. Awak lah dari pagi sampai sore manantian ayah pulang di Padang. Agak kadape mingkuang gadang kiro ndak ador. Sampai malam anak aku manuang dia memikir mingkuang. Kiro tengah malam ayah sudah makan oko habis. Akak ayah yuang. Dia takut kayah di sawit jo ada ba ada ya. Balik kok kalapau lah. Maka peang dia kepeang dia ayahnya warna sirah selain nyo lagi kalapau sampai pagi dah bawa balik anak tu dia sakit hati ayah tu besok pagi tak pasal dia pulang ke sekolah dibayar mandi lambat-lambat tukar baju mandok-mandok awak ke keluar pasobok jo ayah agak ayah aku mahang mau kok deh lama nanti aja we anak urang manggale kok mati. Awas semua podo. Dan karena itu ayah yang mengajarkan anak. Aku pertama Pak Bu. Satu contoh bandingkan lain. Ketika hati kotor, ketika hati kumuh, mangko yang muncul kizib paduto.